Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka. Sekalipun Empu Mahayasa tidak mengerti apa maksud dari anak tunggalnya untuk berhenti, akhirnya dia terpaksa menurutinya. Paksi Jala Kuning nampak masih terpaku setelah menghentikan langkah kudanya. Namun belum lama keduanya berhenti, tiba-tiba dari arah lain terdengar langkah kuda yang akan melewati jalan itu juga. Apakah ayah pun mendengarnya? Iya. Apa ada yang aneh dengan langkah kuda itu? Kukira jalan ini memang biasa dilalui orang. Iya, ya. Tapi sebaiknya kita lihat siapa orang itu. Barangkali saja kita mengenalnya. Dengan begitu, kita bisa jalan bersamanya. Ya, terserahlah. Oh, ayah. Lihat, ayah. Bukankah itu Jolondoro? Hah? Jolondoro? Ada apa dengan anak itu? Guru, Tenang, tenang. Ada apa? Bicaralah yang tenang. Guru, perguruan diobrak-abrik. Diobrak-abrik? Siapa orang yang berani melakukan hal itu? Dia Seruni dan seorang laki-laki tua, Guru. Seruni? Bukan main terkejutnya Empu Mahayasa mendengar nama Seruni. Begitu juga dengan Paksi Jala Kuning. Seketika itu juga wajah putra tunggal pimpinan perguruan Lemah Abang itu jadi tegang. Dan tanpa banyak bicara lagi, Paksi Jala Kuning menghentakkan kudanya untuk kembali berlari. Paksi Jala Kuning! Dasar cucurut-cucurut bodoh. Percuma kalian melawanku. Lebih baik kalian menyingkir saja dan panggil guru kalian menghadapku. Tanpa harus melawan guru pun, belum tentu kau mampu melawan kami, perempuan liar. Siapa namamu, Kisana? Kau tidak perlu mengetahui siapa namaku. Kedatangan kalian berdua kemari bukan untuk berkenalan, tetapi untuk merusak ketenangan kami. Lebih baik menyingkirlah sebelum kalian berdua mampus di tangan kami. Pemuda tampan sepertimu seharusnya tidak perlu sombong kepadaku. Aku suka melihatmu, Kisana. Katakan, siapa namamu agar aku tidak penasaran. Perempuan racun, sudah merusak masih ingin berbuat kotor di sini. Menyingkirlah kataku. Dasar kerbau dungu. Diajak bertutur kata yang manis, malah menjawab tidak karuan. Baik, aku memang harus menghancurkan perguruan ini, termasuk murid-muridnya Empu Mahayasa. Ya. Kawan-kawan, jangan takut.
Maju! Kita singkirkan dua pengacau luar itu. Maju! Jangan buang-buang waktu. Habisi saja cecunguk-cecunguk yang tidak berarti ini. Setelah mereka kita singkirkan, barulah kita cari si Mahoyaso dan anaknya. Iya! Ya, Paman! Mungkin inilah firasat dari mimpiku itu. Seharusnya ayah mengurungkan niat untuk pergi ke lereng Gunung Raung. Kalau memang mengerti mimpiku mempunyai firasat yang buruk. Kalau sudah begini, suasananya akan runyam. Rupanya Seruni benar-benar membalas dendam. Tapi kenapa setan betina itu muncul di saat aku tengah merindukan Rastri Kandi? Sekarang kau tidak akan aku biarkan hidup begitu saja. Seruni. Jahanam, biadab, sungguh perbuatan tidak berperi kemanusiaan. Mereka membantai murid-muridku tanpa punya rasa ibah. Seruni, hentikan perbuatan biadabmu itu. Oh, Paman Mahoyaso. Apa kabar, Paman? Bagaimana keadaanmu? Sungguh biadab sekali perbuatanmu, Seruni. Kenapa kau membantai murid-muridku yang tidak bersalah? Siapapun orangnya, jika dia mempunyai hubungan dekat denganmu, maka dia harus mati. Apalagi itu muridmu. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Balas dendam. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tapi yang membunuh ayahmu bukan aku. Tapi kalianlah penyebab dari kematian ayahku. Apapun alasanmu, Paman, aku tetap akan menuntut balas kematian ayahku. Rupanya kau benar-benar telah kerasukan setan, Seruni. Seharusnya kau sadar, dendam tidak membawa ketenangan. Dan juga bukan penyelesaian yang baik. Berpikirlah, Seruni, masa depanmu masih panjang. Masih bisa diperbaiki dengan cara berbuat baik. Berbuat baik? Apa kau pikir dengan berbuat baik aku akan tenang? Apalagi jika mengingat kematian ayahku? Tidak. Aku tidak akan berbuat baik selama dendam masih mendekam di jantungku. Hidupku sudah terlanjur kotor. Bagiku, lebih baik berkubang lumpur daripada dendam terlupakan begitu saja. Baik. Baiklah kalau kau memang mempunyai dendam kepadaku. Silahkan. Sekarang, apa yang kau inginkan? Aku siap melayanimu. Baik. Hup. Tunggu! Jala Kuning. Tidak kusangka. Setelah tidak bertemu cukup lama, kau semakin tampan saja. Jangan mengumbar kata-kata kotor di depanku, kau betina liar. Kehadiranmu di sini telah merusak ketenangan kami. Perempuan sepertimu memang tidak layak untuk hidup lama di jagat ini. Jangan terlalu mengumbar amarah, sobat. Nanti kau menyesal sendiri.
Apalagi kepandaian ilmu kanuraganmu tidak seberapa. Paman Sindupati, apa yang harus kulakukan terhadap pemuda dungu ini? Apapun yang ingin kau lakukan terhadapnya, itu terserahmu. Bagianku cuma laki-laki tua itu. Mahoyaso, sebaiknya kita mencari arena yang lebih tenang, agar aku dapat melampiaskan rasa sakit hati yang sejak lama aku diamkan. Sindupati. Jalak Kuning, sekarang tinggal kita berdua. Apakah kau ingin mengenang kembali masa-masa manis waktu itu? Atau lebih dari sekedar mengenang? Cukup! Aku tidak mau mendengar kau mengumbar kata-kata kotor itu lagi. Perempuan lacur sepertimu memang harus mampus di tanganku. Jalak Kuning menerjang Seruni dengan garang. Tangannya dengan cepat memukul ke sana kemari setiap kali musuhnya berkelip. Sementara itu di sisi lain, Empu Mahoyaso berhadapan dengan laki-laki tua bernama Sindupati. Kedua tokoh tua itu belum melakukan sesuatu untuk melampiaskan amarah mereka. Mereka masih bersih tegang dalam suasana yang mendebarkan. Kau mungkin merasa heran melihat kehadiranku di sini, Mahoyaso. Dan aku kira kau pun terkejut melihat aku masih hidup. Ya, rupanya kau masih mempunyai umur yang panjang, Sindupati. Kehadiranmu di sini tidak mempunyai alasan yang jelas. Apakah kau pun ingin menuntut balas atas kematian Sinduro? Tepat. Aku memang akan menuntut kematian saudara. Sekalipun bukan kau yang membunuhnya, tetapi kau tetap harus bertanggung jawab. Tanggung jawab? Kau memang tidak berbeda dengan adikmu. Kejahatan kalian sudah melebihi batas. Apa kau pikir aku tidak sakit hati dengan perbuatan Sinduro yang telah mencemarkan nama baik anakku? Seharusnya kalau kau berpikir dan masih mempunyai sedikit nilai kebaikan, kukira kejadian ini tidak berlanjut. Jangan berlagak mempunyai rasa baik kau, Mahoyaso. Aku kira kau pun memahami apa arti rasa sakit hati. Sekarang bukan saatnya untuk berdebat. Dendamlah yang lebih penting berbicara hari ini. Silakan. Umbarlah dendam yang bersarang di hatimu. Aku sudah siap untuk melayani dan menerima apa yang ingin kau lakukan. Bagus. Kata-kata seperti itulah yang kuharapkan. Dan kau akan segera kukirim ke neraka. Kau bukan dewa. Dan nyawaku bukan kau yang menentukan. Sekalipun lagakmu seperti dewa pencabut nyawa, tetapi semua sudah diatur yang Maha Kuasa. Siapa bilang aku tidak bisa mengatur hidupmu, Mahoyaso? Nyawamu sekarang sudah berada dalam genggaman tanganku. Hayat! Hayat! Tidak kusangka ilmu kanuraganmu semakin banyak kemajuan, sobat. Tetapi kau jangan merasa mempunyai angin untuk bisa mengalahkan aku. Aku tidak pernah merasa punya kebanggaan terhadap siapapun jika sedang berkelahi. Bagiku perkelahian adalah sebuah malapetaka.
Kalau perlu, kita harus mengakhirinya. Aku tidak akan pernah mau mengakhiri sebuah perkelahian jika salah satu di antara kita belum ada yang mampus. Lagi pula, jika kau mengakhiri perkelahian ini begitu saja, apakah kau tidak iba dengan murid-muridmu yang sudah jadi bangkai? Manusia iblis. Kau memang sengaja memancing kemarahanku. Baik, aku tidak akan mengakhiri perkelahian ini jika kau belum mampus di tanganku. Bagus, bagus. Sikap seperti inilah yang aku inginkan. Ayo, keluarkan seluruh ilmu simpananmu. Biar Sindupati puas dan dapat mengukur kehebatan Mahoyaso. Ukurlah dengan segala kemampuanmu. Dan kau tidak akan pernah tahu sampai sejauh mana ilmuku. Kurang ajar. Jahanam ini memang hebat. Aku mungkin tidak akan mampu mengalahkannya kalau tidak berbuat licik. Ayo iblis, kenapa kau diam saja seperti kerbau? Kalau kau memang tidak sanggup menghadapi aku, menyerahlah dan bertanggung jawab atas kematian murid-muridku. Aku belum kalah, setan belang. Seranganmu tadi hanya menerjang ruangan kosong. Ayo kita lanjutkan. Aku sudah siap untuk menanti seranganmu yang berikut. Sindupati sekarang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menghadapi serangan Empu Mahoyaso. Sambil menatap musuhnya dengan tajam, dia pun merentangkan tangannya. Pertanda ilmu andalannya sudah disiapkan dengan hati-hati. Begitu juga dengan pimpinan perguruan Lemah Abang. Dari kedua telapak tangannya mengepul asap putih. Sekarang mereka saling pandang, saling tatap, dan tak lama kemudian... Dia benar-benar hebat. Dadaku sesak sekali. Sebelum terlambat, aku harus berbuat sesuatu. Lumayan juga tenaga dalamnya. Tapi kukira dia tidak mempunyai kelebihan dari tenaga yang dipergunakannya tadi. Bagaimana Mahoyaso? Apakah kau sudah siap untuk mengadu tenaga lagi? Jangan banyak bicara. Ayo lakukanlah. Aku sudah siap untuk membuatmu tidak berkutik lagi. Kembali keduanya melesat. Empu Mahoyaso menerjang bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Sementara Sindupati melenting dengan segenap kemampuannya. Namun di saat tangannya akan beradu dengan tangan Empu Mahoyaso, diam-diam ia mencabut sesuatu dari balik pinggangnya. Benturan keras terjadi. Dua tokoh tua itu terpental beberapa tombak ke belakang. Sindupati yang semula geram ingin merobohkan lawannya, sekarang terlentang dalam keadaan yang mencemaskan. Sementara Empu Mahoyaso sendiri berusaha untuk bangkit dengan dada yang terasa sesak. Dia benar-benar hebat. Dadaku sesak sekali. Sebelum terlambat, aku harus berbuat sesuatu.
lumayan juga tenaga dalamnya. Tapi kukira dia tidak akan mempunyai tenaga lebih dari tenaga yang dikeluarkannya tadi. Hup. Bagaimana Maoyaso? Apakah kau sudah siap untuk mengadu tenaga lagi? Jangan banyak bicara. Ayo, lakukanlah. Aku sudah siap untuk membuatmu tidak berkutik lagi. Hup, hup. Baiklah. Kalau kau memang sudah siap. Up. Keparat. Inilah saat yang tepat. Seketika itu juga Empu Mahayaso tersungkur jatuh. Rupanya Sindupati secara licik telah melemparkan sebilah pisau yang dia ambil dari pinggangnya. Mendengar jeritan ayahnya, Paksi Jala Kuning yang tengah bertarung dengan Seruni segera menoleh. Dadanya berdebar, dan secepat itu pula dia mendekati ayahnya. Oh, ayah! Jahanam kau, Sindupati. Kau telah berbuat curang. Ayah. Aduh, pergilah, Jala Kuning. Jangan hiraukan ayah. Kau harus menyelamatkan dirimu. Tidak, ayah. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum dapat membunuh orang tua keparat itu, ayah. Kau tidak akan mampu, Jala Kuning. Ayo turutilah kata-kataku. Cepatlah pergi dari sini. Jala Kuning. Ayah! Setelah mendekap tubuh ayahnya yang telah kaku, Paksi Jala Kuning... Kau Sindupati, kau telah membunuh ayahku secara licik. Siapapun jika ingin membela diri, tidak ada istilah kata licik. Apakah kau pun ingin menyusul ayahmu ke neraka, anak muda? Parat! Kaulah yang seharusnya kukirim ke neraka. Paman, beri pelajaran yang ringan pada pemuda dungu itu. Dia harus tahu bahwa kita bukanlah orang-orang lemah yang mudah dibikin sakit hati. Tenanglah Seruni, kau tidak perlu banyak bicara. Ini urusan paman. Hati-hatilah anak muda. Jangan terlalu dibakar amarah. Nanti kau sendiri yang bisa fatal. Hopit! Aku tidak peduli dengan ocehanmu. Yang jelas, kau harus mati. Ini! Biadab sekali kau Sindupati. Bunuhlah aku. Jangan siksa aku seperti ini. Aku memang akan membunuhmu, anak bodoh. Dan tangan ini yang pertama akan kupatahkan. Sebelum lehermu sendiri yang remuk. Seruni, apakah kau mempunyai pendapat tentang pemuda dungu ini? Serahkan dia padaku, Paman. Apakah kau akan membunuhnya agar dia dapat menyusul ayahnya dan teman-temannya? Mati terlalu cepat untuknya adalah hal yang bagus, Paman. Dia harus merasakan penderitaan dulu, seperti yang pernah kurasakan.
Wajahku jadi rusak adalah karena ulahnya. Aku akan menuntut balas dengan caraku sendiri, Paman. Baiklah, kalau kau menghendaki cara sendiri. Ini. Kalian benar-benar manusia iblis. Tidak berperik manusiaan. Ayo Seruni. Lakukanlah apa yang kau inginkan. Ayo. Tenang. Kau tidak perlu buru-buru ingin mati. Aku sangat menyayangkan keadaanmu. Aku lebih senang jika kau masih terus hidup. Tidak. Untuk apa aku hidup jika dibayang-bayangi oleh kalian manusia biadab? Jangan katakan aku biadab. Tetapi kau sendiri harus mengakui bahwa kau pun biadab. Mana tanggung jawabmu sebagai orang yang pernah menodaiku? Apakah di otakmu pernah terpikir untuk menikahiku? Tidak, bukan? Bagaimana mungkin aku berpikir untuk menikahimu? Sementara perbuatan laknat itu adalah hasil tipu dayamu. Hasil tipu dayaku? Kalau saat itu kau memang sadar bahwa apa yang kulakukan adalah hasil tipuanku, tapi kenapa justru kau menikmatinya dengan puas? Apakah itu yang namanya tertipu? Seharusnya kau berterima kasih padaku, karena dengan enak tanpa pamrih dapat menikmati tubuhku. Sudahlah, Jalak Kuning, kau tidak perlu mencaci maki aku. Apakah kau masih penasaran untuk menikmati tubuhku? Ayolah, untukmu aku selalu bersedia melayaninya. Siapa sudi berzina dengan perempuan lacur sepertimu? Bunuhlah aku, Seruni. Toh aku sekarang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin setelah aku terbujur tidak bernyawa, kau akan puas. Tidak, Jalak Kuning. Aku justru tidak akan puas jika kau mati dengan cara yang mudah. Di hatiku masih ada dendam yang membatu. Aku ingin memecahkan dendamku di hadapanmu dengan merusak kembali kehormatan Rahastri Kandi. Tentunya kau masih mencintai calon istrimu itu, bukan? Perempuan iblis. Jangan bawa-bawa Rahastri Kandi dalam urusan ini. Dia tidak bersalah. Berani menyentuh kulitnya sedikit saja, maka nyawamulah taruhannya. Banyak mulut. Jangan merasa masih mempunyai kekuatan. Kau laki-laki dungu, masih sok berbangga dengan kemampuanmu. Sementara sekarang kau tidak punya kekuatan sama sekali. Dendamku masih menggumpal. Rahastri Kandi harus mampus, dan akan kubuat lebih ternista dari apa yang pernah dialaminya. Dan kau sendiri, Jalak Kuning, tak akan pernah bisa membunuhku. Sekarang, aku ingin melampiaskan segala amarahku padamu. Rasakanlah ini. Bagus sekali, Seruni. Aku senang melihat caramu menyiksa anak si Mahoyaso. Tapi sayang kalau kau tidak membunuhnya. Tidak, Paman. Aku tidak akan membunuh dia sebelum dia sendiri menyaksikan penderitaan yang dialami Rahastri Kandi, calon istrinya. Oh, rupanya calon istri Jalak Kuning masih hidup. Bukan hanya masih hidup, Paman. Bahkan dia sekarang tinggal bersama pemuda yang bernama Kameswara. Ya, dialah pemuda yang telah membunuh ayahku. Kameswara. Aku akan segera datang untuk membalas kematian ayahku. Jalak Kuning, katakan bahwa Kameswara masih hidup. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, wanita liar. Rupanya mulutmu memang perlu disumpal, anak manja.
Tanpa rasa iba, Seruni melepaskan tinjunya ke wajah Jalak Kuning. Laki-laki muda yang sudah tidak berdaya itu akhirnya terjungkal ke belakang. Darah semburat kemana-mana, bahkan sekarang dia terlentang tidak sadarkan diri. Apakah sekarang kau puas, Seruni? Aku sebenarnya belum puas, Paman. Tapi biarlah. Nanti toh dia akan bertemu kita lagi di lereng Gunung Raung. Apakah sekarang kita akan meninggalkan tempat ini? Iya, kita langsung saja berangkat ke sana. Aku sudah tidak sabar ingin berhadapan dengan Kameswara. Ayolah. Ayo. Jalak Kuning. Dia terluka parah. Oh, Guru. Oh, Guru. Sungguh malang sekali nasibmu. Benar-benar biadab mereka. Oh, kawan-kawan, ayo angkat paksi Jalak Kuning dan mayat Guru. Untung beberapa orang kawanku masih hidup, sehingga aku bisa mengurus Jalak Kuning dan mayat Guru. Jalak Kuning, kau sudah sadar? Bagaimana dengan ayahku, Jalondoro? Kami telah menguburkannya. Aku terpaksa tidak menunggumu sadar, karena aku sedih melihat keadaan beliau. Ayah, di mana kalian menguburkannya? Mungkin ini sudah takdirnya, Jalak Kuning. Aku tidak bisa kehilangan orang yang kucintai, Jalondoro. Ayahku sudah terlalu banyak berbuat sesuatu untukku, sementara aku sendiri belum bisa membalasnya. Bagaimana aku tidak merasa kehilangan dan terpukul, Jalondoro? Iya, tapi semuanya sudah terjadi. Biarpun kau menangis sampai menguras air matamu, beliau tetap tidak akan bangun. Terimalah semua ini dengan hati yang pasrah. Jangan kau pikir aku dan teman-teman tidak merasa kehilangan. Kami pun semua merasa kehilangan, Jalak Kuning. Tapi aku lebih menderita dari kalian, karena aku anaknya. Aku paham, Jalak Kuning. Ayolah bangun. Kau harus istirahat untuk menyembuhkan luka-luka itu. Tidak, Jalondoro. Aku tidak ingin meninggalkan kuburan ini sebelum perasaanku tertumpah dan tertuang dengan lega. Aku masih ingin merasakan penderitaan yang pahit. Tapi kau harus istirahat. Bukankah kau tidak ingin menderita karena luka-luka itu? Kau harus dirawat untuk memulihkan keadaanmu. Cukup, Jalondoro. Kau tidak perlu menasihati aku lagi. Pergilah. Aku minta biarkan aku di sini sendirian. Ya, baiklah. Tapi aku minta. Aku berjanji kepadamu, akan kubalas kematianmu. Mereka harus membayar hutang nyawa ini. Iya. Seruni dan Sindupati si tua bangka itu harus mati di tanganku. Mereka harus mati di tanganku. Dendam tak dapat dihindarkan lagi dari hati Paksi Jalak Kuning. Perasaan itu sekarang mulai jadi karang di dalam hatinya. Begitulah sifat dendam. Datang dan pergi silih berganti dengan mata rantai yang tidak berbeda. Wujud dari dendam itu adalah amarah, darah, dan nyawa. Nah, bagaimanakah dengan Seruni dan Sindupati yang tengah melakukan perjalanan ke lereng Gunung Raung? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya,
Ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai